Serang anggota Rama Sintai Kedik Mama Ulis Kaden Dewe minangka bos Rama Sinta saking bedula ajaran diserang Mama Muhammad Kedik Mama Rian Mimerian Kang Tuwe Emas Mimi Yesep di Mama Ika serang Mama Dandi Bunda David Nokeli singana ning Taiwan sareng Mimi Aldik Dik Pak Marsono aja sing maju tatur dada Mama Etarin sing ditendang sarang Mama Edong Rekti anggota Rama Sinta Mama Ulis Kada sampai 90-an ya Dharma Saputra itu. Dharma Saputra, terus Indra Putra. Ya udah didominasi Dharma Saputra, Indra Putra. Chandra Kirana ya pesat juga pesat. Erlangga iya Erlangga Putra pesat. Ketika saya di Purbasari sih, ketika itu ada Pak, siapa ya lupa gitu loh, kayak Pak Taslikin. Ini yang jadi, karena dia sangat sebagai sutradara untuk cerita-cerita kayak kerajaan-kerajaan yang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sangat pinter. Terus Pak siapa sih yang dulu ketika tahun 70-an dia pemain perempuan, tapi begitu sudah tahun 80-an beliau langsung jadi peran kayak sultan, kayak raja yang baik seperti itu. Jadi siapa lagi ya untuk kalau Purbasari sih cuma ada Taslikin sama Pak. Terus peran antagonisnya ya Sanuhi. Terkenalnya dipanggilnya Gopar sih nama panggungnya itu. Pak Sanuhi. Tak sinden tuh karena masing-masing belajar, tidak kita mencontoh dengan itu, mencontoh dengan itu, nggak ada yang nonjol, rata semuanya sinden tuh. Nah nama-namanya ya kalau Mimi Haji Daria sudah pasti, Mimi Carini sudah pasti, yang lain-lainnya ini maksudnya Am Kamina, iya. Tunanku ya kayak Gunawan ya dalang wayang bapane papa tuane mbah singapane beda di dalang sandiwara. Nah keturunan bisa jadi sing keturunan sing kesenengan ya bisa jadi sing kesenengan ya kayak kula ya sing kesenengan turunannya ya langka turunannya sampiong. Terus sampiong ya mungkin sing canggawarangnya kulane seni ya mboten uning, artinya ya tidak tahu juga kemungkinan dari canggawarang udah gurungan bodol mungkin
masih ada turunnya mungkin, Bang. Tapi yang jelas yang pasti senang dulu, Bang. Karena unik, Bang. Karena unik, karena saya terlahir di Indramayu, di Bulak, Sleman sini. Kecilnya kita di Jakarta, iya di Betawi. Oh, pas umur sekian pulang ke Indramayu, kita seneng dengan gamelan-gamelan. Terus kita tanya-tanya, belajar, oh gamelan ini begini. Oh ternyata bisa nyejuk, bisa penyejuk hati. Oh artinya begini banyak. Ya banyak yang diartikan maksudnya. Jadi dari senang dulu, Bang. Dari senang, yang pasti senang dulu. Tapi kalau nggak senang ya mungkin ya nggak memahami lah, nggak memahami karena panjang. Ada ciri khas tersendiri dari teater tradisi, yaitu adalah panggung keliling yang pertama. Kemudian juga konteks lakon cerita itu tidak tertulis dalam bentuk naskah, tetapi lebih mengutamakan dibawakan secara improvisasi oleh para dalang di sini yang notabene adalah aktor-aktornya. Jadi pihak sutradara itu hanya memaparkan sekedar plot atau alur cerita yang dipaparkan dalam bentuk drip. Drip itu merupakan sebuah kerangka karangan atau kerangka cerita yang alurnya sangat jelas menggambarkan penokohan dan adegan, di samping juga alur cerita dari lakon yang akan dibawakan. Sutradara memang terkadang ya dari pengalaman-pengalaman. Ketika mau dalang belajaran, anak singki yang nyateti ya dicateti, jadi bukan pengalaman, kadang-kadang otodidak, kadang-kadang niru, duduk sing pakem, karena dulunya memang ya harus begitu, karena tidak mencari sendiri, tidak mencari kebenaran cerita begini, yang kelakuannya si atau begitu, B-nya begini, kadang-kadang ya otodidak, ya mengikuti awal saja, mengikuti awal. Jadi saweran itu adanya cuma di sinden. Sinden itu pun pada umumnya kalau sandiwara sindennya nggak duduk di mana ya, tapi di dalam. Makanya jarang mereka kelihatan pakai sanggul formal kayak gitu. Jadi karena mereka ya wes di dalam ruang rias sama kita main sandiwara, dan itu ya 1-2 artinya untuk ditembangi kayak gitu, tapi tidak bungu seperti sekarang. Dan apalagi siang hari, ketika zaman saya tahun 78 itu siang hari tetap ada serimpi. Jadi kita jam 10, setengah 11 itu serimpi baru nih kelompok sing antagonis, kerajaan antagonis dulu apa bla bla. Kalau siang hari terakhir itu bukan lawakan gitu loh, tetap ada ending selesai cerita. Apalagi malam hari kayak gitu. Jadi umpamanya pelawaknya bodornya jam 11 itu pasti itu untuk scene mereka gitu, adegan mereka jam 11-an kayak gitu. Terus sampai kita tuh sampai jam 3 itu cerita ending selesai gitu loh. Sekarang kan beda gitu loh. Bodore mari, jadi yang menutup itu bukan cerita gitu loh. Di zaman 70-an ke bawah, sandiwaranya hanya di hajatan, orang hajatan, ada sunatan, ada terutama di pernikahan, terutama pernikahan sandiwara. Beda dengan sekarang. Sekarang Mampagsri juga sudah pakai sandiwara. Ya bisa jadi karena ada kebosanan di wayang, padahal umumnya wayang ya.
wayangnya karena mungkin ini sandiwara. Jadi itu permintaan masyarakat, bukan desa, tapi masyarakat yang meminta. Sampeyan nganggep pula anak. Jadi sudah dikirim dikawin. Ya emong Yakin? Yakin. Bener. Bener. Sombong sudah kita diwadon. Kadiran sudah mundak lamun diparingi ayu mah. Nggak bisa peran tuh, nggak bisa zaman sekarang, nggak bisa peran untuk peran sedih, peran tertawa, peran ketika kita bertengkar, ketika jadi peran jadi orang miskin, jadi orang kaya, jadi demang, jadi apa, nggak bisa sekarang mah, nggak bisa karena tidak ada jiwa, nggak menjiwai. Nggak menjiwai dengan peran si A harus karakternya begini karena tidak mempelajari Mas. Oh peran misalkan satu contoh peran keusahakan itu begitu, wataknya begini. Nah dari pengalaman itu ya mungkin lama juga sih belajarnya juga ya Mas, karena kita pengen tahu dulu ya, memang lahirnya juga kita tahun berapa, usangkannya berapa, tapi setidaknya minimal 75% kita tuh harus mengikuti ke sana artinya. Oh orang alim itu bahasanya begini, kalau kita disisipkan dengan bahasa jorok ya nggak mungkin nggak masuk, kalau disisipkan dengan bahasa humor ya nggak masuk juga, kan ada penempatannya. Ketika kita berkata kasar, ketika berkata baik, kan ada tempat-tempatnya di mana kita mengeluarkan hadis dan dalil, mengeluarkan bahasa dengan hukum, bahasa dengan ya, ada tempat-tempatnya sih. Pelatihan tentang silat, tentang tari, kebanyakan otodidak karena dulu belum ada sanggar, belum ada pelatih, jadi yang tahu mengikuti yang terdahulu saja. Misalkan tari Gatot-Kaca saja begini, misalkan Laras Konda ya begini, misalkan ada gadeg ya begini, misalnya gendutan terus silatun jima ya begitu aja. Jadi ikut-ikutan aja. Ada latihan bersama seperti apa ya? Ya latihan misalkan kita perang, tapi diuji bener-bener dulu mah. Yang namanya silat itu bener-bener diuji bener-bener. Enggak seperti sekarang yang penting bisa salto, bisa koprol belakang, nggak tahu tangannya kemana, kakinya kemana, larinya kemana, gitu. Dulu itu ekonominya kan kurang lah kesenian tuh. Ya intinya mah ekonomi lah. Jadi ketika musim tandur itu pekerja seni pada nganggur. Jadi untuk mengisi kekosongan itu pernah saya tuh diajak ngamen ke sana ngarcis, tepatnya di desa Ulu Jami. Di desa Ulu Jami, Comal, Pemalang. Bahkan pernah saya membuat bikin sumur di sana tuh. Katanya sekarang rame sumurnya. Artinya banyak digunakan masyarakat situ katanya. Grupnya tuh sandiwara. Sandiwara apa sih ya dulu tuh? Dari Sudi Mampir. Mungkin di wilayah Jawa karena memang akar dari sandiwara ini adalah ketoprak, itu ada sama kesamaan. Hanya mungkin perbedaannya di sandiwara ini di lakon-lakon yang dibawakan, cerita-cerita yang dibawakan adalah tentang babat-babat yang ada di wilayah Indramayu, misalkan tentang cerita-cerita asal usul desa dan sebagainya gitu.
Ya. Sungguh biadab. Bapak Reja sini kembali. Ya. Yen maju katon dadane, yen mundur nganti katon pikire sih. Bos Yen bae tawaku pinejane pengen banget ngrong-ngrong wibawaan. Sun ora bakal Waduh, iya dah. ora bakal melawan pemimpin. Bagus nih. Nanging keserakahan pemimpin kang bakal merusak kepentingan dari para bulan para jurus tulise. Iya. Senajana Tripida Desa bisa mampu mempertahankan Iya. Iya.